Setelah rezim Bashar al-Assad berhasil dilengsarkan, kini masyarakat di Suriah menghadapi dilema antara menegakkan keadilan atau membalaskan dendam. Pemerintahan de facto Suriah yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS telah menegaskan akan mengadili para pejabat tinggi bekas rezim Assad yang terbukti melancarkan kekejaman di masa lalu. Sementara mereka yang berada pada posisi rendah dalam kemiliteran akan diberikan pengampunan atau amnesti. Namun, dendam kesumat yang membekas di benak penduduk Suriah tak mengenal kata ampun. Juntrungnya terjadi main hakim sendiri antara warga sipil dengan bekas tentara golongan rendah rezim Assad. Sebuah tanda peringatan akan potensi bahaya lingkaran setan pembalasan dendam yang baru di Suriah. Kisah pertama datang dari sebuah kota di barat laut Suriah, Idlib. Suatu hari di akhir bulan Desember 2024, seorang tentara yang tergabung dalam wajib militer selama 4 tahun pulang ke rumahnya di Idlib. Dia adalah Bashar Abdo. Selama 4 tahun menjalani wajib militer, sudah 2 kali ia berusaha membelot dari rezim Assad. Suatu saat, Abdo mendapatkan izin cuti untuk kembali ke rumahnya. Saat itu, ia berusaha untuk membelot dengan tidak kembali ke kemiliteran ketika izin cutinya sudah habis. Namun, upayanya gagal dan ia berakhir dijebloskan ke dalam penjara militer. Baru mendekam selama sebulan, kelompok oposisi tiba-tiba sukses melengsarkan rezim Assad. Saat itu, hampir seluruh penjara bekas rezim Assad berada di bawah kendali kelompok oposisi. Para tahanan rezim Assad dibebaskan, termasuk Abdo. Mulanya, Abdo takut untuk kembali ke rumahnya. Tapi karena ia mendengar HTS akan memberikan amnesti pada tentara rendahan sepertinya, akhirnya ia menguatkan hati untuk kembali ke rumahnya. Namun saat kembali ke rumahnya untuk berkumpul bersama keluarganya, pria 22 tahun itu justru harus menghadapi mautnya. Saat Bashar Abdo tiba di rumahnya, sekelompok warga sipil tetangga Abdo tiba-tiba menggerebek rumahnya dengan membawa senjata api dan senjata tajam. Saudara perempuan Abdo berusaha untuk menghalangi tetangga mereka dan menyembunyikan Abdo di dapur rumah. Namun nahas, nyawa Abdo harus berakhir dengan tragis di tangan tetangganya sendiri. Abdo dituding bekerja sama dengan pemerintahan rezim Assad dengan menyalurkan informasi soal pembelot kepada militer Suriah. Tudingan itu dilemparkan tanpa melalui proses pengadilan dan hanya asal main hakim sendiri. Saudara perempuan Abdo yang menceritakan ulang kejadian tragis itu kepada The New York Times bersumpah akan membalaskan dendamnya. Sumpah itu dikatakan oleh saudari Abdo sembari meninju karpet yang telah ia bersihkan dari bekas darah adiknya. Sebuah permulaan akan potensi siklus pembalasan dendam yang kejam di Suriah. Upaya main hakim sendiri tak hanya terjadi di lingkungan tempat tinggal Abdo. Hal serupa juga terjadi di Kobani, sebuah kota di Provinsi Hama. Seorang petugas media di pemerintahan yang baru, Muhammad Al-Asmar, mendengar orang-orang yang sempat tergabung dalam militer rezim Assad telah kembali ke rumah mereka. Mengetahui akan adanya ancaman main hakim sendiri, Asmar mengambil inisiatif dengan membuat tautan Google Form dan mengirimkannya ke warga di desanya. Harapannya, para warga di desanya akan mengisi tautan yang Asmar buat dengan keluhan-keluhan terhadap penduduk lainnya, terutama mereka yang baru mendapatkan amnesti. Namun, para penduduk di desa Asmar menolak mengisi kuesioner dan memilih untuk menegakkan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Para pejabat di Kementerian Kehakiman yang baru mengakui saat ini mereka masih belum siap mengambil alih pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meredam amarah para warga sipil yang ingin membalaskan dendam dilakukan hanya sebatas penyampaian imbauan dari para imam yang memberikan khotbah di tempat-tempat ibadah.
Pertanyaannya, apa langkah yang diambil oleh pemerintahan de facto Suriah dalam menangani gelombang pembalasan dendam warga sipil Suriah? Setelah melengsarkan rezim Asyad, jelas HTS harus membagi-bagi perhatiannya ke banyak unsur. Di situasi Suriah yang baru saja terbebas dari rezim otoriter Bashar al-Assad, hal pertama-tama yang dilakukan adalah mendatangkan investasi ke Suriah untuk membangun kembali negara yang mengalami kehancuran di mana-mana. Kondisi ekonomi yang kuat jadi salah satu kunci untuk mengeluarkan Suriah dari situasi yang tak menentu. Itulah mengapa selama beberapa waktu belakangan, Menteri Luar Negeri Suriah yang baru, Asyad al-Shaibani, telah melakukan kunjungan ke sejumlah negara tetangganya. Pada Jumat 3 Januari 2025, Shaibani mengatakan ia mengunjungi Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yordania. Selain pemulihan ekonomi, pemerintahan de facto Suriah juga melakukan pembenahan ulang di bidang keamanan dalam negeri mereka. Upaya pembenahan itu dilakukan salah satunya dengan membuka kembali Sekolah Tinggi Kepolisian Suriah pada Selasa 14 Januari 2025. Harapannya, dengan adanya restrukturisasi kepolisian dan kemiliteran, penegakan hukum terhadap sisa-sisa rezim Asyad bisa dilakukan dengan lebih tersistem dan adil, tanpa main hakim sendiri di antara masyarakat. الهدف من هذه الدورة أنه حفظ الأمن والأمان في المحافظات السورية وملاحقة فلول النظام بعد سقوط النظام وحفظ الأمن والأمان في المنطقة وحماية المدنيين بشكل عام. بدي أوصل فكرة للعالم كلياته إنه نحن جماعة جهاز الأمن العام بشكل عام ما ناس إنه ما دارسة أو ما فهمانة أو ما عندها وعي اجتماعي بالمعنى الواحد والدقيق. يعني نحن اليوم عندنا وعي اجتماعي، عندنا توعية صحية ودعم نفسي واجتماعي، نحن عندنا دراسات عليا، عندنا لغات إنجليزي وعندنا فرنسي وتركي وعندنا جميع الأمور إن شاء الله، يعني كفاءات موجودة لحتى تحقق الهدف المجتمع، تحقيق الأمن والاطمئنان للناس من سرقات، من اعتداءات، من ظلم. نحن جايين مشان نشيل الظلم عن الناس جميعا بغض النظر عن الطائفة. Kekejaman rezim Asyad telah meninggalkan luka dan trauma di benak penduduk Suriah. Mereka yang memiliki dendam terhadap rezim Asyad membalaskannya dengan mengintimidasi dan menyerang bekas tentara militer Asyad tanpa pandang bulu. Mereka yang terpaksa mengabdi pada rezim Asyad karena wajib militer dan telah menerima amnesti pun ikut menjadi target sasaran. Berbagai upaya dilakukan untuk menghadirkan kestabilan di Suriah. Salah satunya dengan berusaha memulihkan ekonomi negara dan menata ulang aparat keamanan di bawah pemerintahan de facto Suriah, HTS. Kira-kira bisakah pemerintahan de facto Suriah saat ini menghadirkan rasa aman dan damai serta kestabilan di tengah masyarakat Suriah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.